Kita bahas lebih lanjut terkait dengan perpanjangan usia pensiun anggota Polri bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama dengan kami pemirsa melalui sambungan virtual. Sudah ada Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Pol Ugro Sedo serta penasihat ahli Kapolri sekaligus guru besar Universitas Bayangkara Jaya Profesor Hermawan Sulistyo yakni Prof Kiki. Selamat sore Pak Ugro Sedo dan juga Prof Kiki. Selamat sore. Selamat sore Mas Kiki. Selamat sore. Baik, ada Anissa di studio. Mungkin saya yang pertama ingin ke Pak Ugro Sedo terlebih dahulu ya. Pak Ugro Sedo, ini kalau Anda begitu ya, yang kemudian sebelumnya juga menjabat sebagai Wakapolri di periode 2013-2014, melihat adanya kemudian usulan terkait dengan perpanjangan masa pensiun anggota Polri setara dengan TNI, kemudian juga Kejaksaan. Apakah sudah tepat menurut Anda, Pak Ugro Sedo? Ya, usia 60 tadi dikatakan sama Pak Habibur Rahman ya. Iya, betul. Mungkin ada semacam penyesuaian dengan pegawai negeri sipil atau dengan TNI ya. Tapi untuk perubahan usia ini seharusnya diperhitungkan secara baik-baik begini. Dulu waktu usia 55 ke 58, akhirnya ada semacam pengaturan yang harus dilaksanakan. Jadi yang mendekati 1 tahun lagi pensiun ditambah 1 tahun, yang mendekati 2 tahun lagi tambah 2 tahun. Nah, baru yang pas setelah 3 tahun itu 58 itu diberlakukan yang orang masih usianya waktu itu 3 tahun. Jadi nambahnya tidak ada masa, tidak ada gejolak ya. Tapi kemudian pengaturan masa dinas dalam perwira, masa dinas dalam kerja atau MDDK itu akhirnya banyak hal-hal yang kira-kira membuat pusing para anggota Polri yang bertugas di bagian sumber daya manusia. Jadi kalau usia 60 ini bagi saya tidak ada masalah ya di sampai 60. Tapi yang pertama perlu dituliskan dalam undang-undang nanti di pasal terakhir. Kita perlu mencontoh di KUHP pasal 624 bahwa undang-undang ini berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Jadi berikan kesempatan untuk Polri kalau ada perubahan usia 60 ini mengatur kembali peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan kepolisian atau peraturan Kapolri yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia, ya kan? Jadi contoh misalnya gini, jabatan perwira tinggi itu boleh diraih pada saat masa dinas dalam kerja atau masa dinas dalam perwira berapa tahun. Jadi tidak loncat-loncat ya. Kalau seperti saya dulu 9 tahun sebelum pensiun itu saya dapat pangkat bintang 1. Walaupun ada yang 10 tahun sebelum pensiun dapat bintang 1 ya. Nah sehingga saya mengalami waktu itu 3 tahun bintang 1, 3 tahun bintang 2, dan 3 tahun bintang 3 pensiun. Nah mungkin ada yang menjadi Kapolri terserah di situ. Itu yang pertama ya harus diatur. Jadi kalau dihitung usianya misalnya Pak Kapolri ini kan tahun depan pensiun nih. Betul. Kalau undang-undangnya berlaku tahun 2027 ya yang berlaku nanti kalau ditambah usia 3 tahun diberlakukan setelah diundangkan, berarti yang lulusan kalau perwira akpol ya lulusan 94 atau 95 ke atas. Jangan diberlakukan tiba-tiba langsung yang 91, 92 ini. Jadi yang angkatan 91, 92 itu menyiapkan untuk generasi berikutnya supaya begitu mereka pensiun ini sudah berjalan baik seperti itu ya. Jadi kemudian saya membaca juga ada draftnya di situ. Usia selain 60 itu selain anggota Polri, dan di situ yang agak bersayap adalah bintang 4 dapat mencapai usia 63 atas pertimbangan presiden. Pertimbangan presiden. Ini bahasa bersayap politik, bahaya ini. Ya. Ini seperti tanggung jawab nanti balas jasa politik ini harus hindari. Pengalaman kita dari 2014 sampai sekarang ini yang saya waspadai di situ. Jadi kalau mau diberlakukan 60 itu kepada seluruh anggota Polri baik pangkat yang dari Tamtama atau Bayangkara sampai perwira tinggi bintang 4. Jangan dipisah-pisah seperti sekarang ini ada berapa ini? Ada pasal 30 angka 3 nih. Ini yang perlu diwaspadai, ini seperti pasal penyelundupan seperti ini. Itu saja sementara. Oke, baik. Kalau untuk usia 60 tahun begitu batasannya tidak ada masalah, no concern begitu ya. Namun 63 ini yang sangat bernuansa politik nih tampaknya. Ya. Kalau dari Prof Kiki seperti apa pandangannya Prof? Begini, saya lihat jangan pendekatannya dari aspek keadilan. Karena apa? Kebutuhan untuk syarat-syarat fisik
menjadi tentara itu berbeda dari polisi. Gitu. Polisi kan tidak perlu yang masih gesit, masih bergerak segala macam. Yang penting otaknya jalan. Nah, kadang-kadang kan polisi ini otaknya nggak jalan gitu. Itu masalahnya. Nah, sementara tentara itu masih diperlukan. Jadi kalau tentara batas usianya 63, polisi tidak harus mengikuti itu gitu. Bisa 65, bisa 61, tergantung kebutuhan fisik secara kolektif dari SDM-nya. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, batas usia ini kan merepotkan bagi yang bintang 4 semua minta pertambahan. Tapi yang di batas usia tidak kena pertambahan, itu pasti nggak mau gitu. Nah, ini udah berkali-kali terjadi, bukan hanya sekarang. Zamannya Pak Ugro juga udah ada, zamannya Pak Badrodin Haiti. Waktu itu sampai beliau ngomong, saya nggak mau tanda tangan. Kenapa? Nanti dikira saya memperpanjang jabatan saya sendiri gitu. Memperpanjang usia gitu. Karena banyak teman-temannya yang kena batas waktu, dia tidak diperpanjang gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya tarik ulur. Bagaimana caranya? Karena alumni Akpol ini kan berjenjang gitu. Yeah. Angkatan sekian. Nah, diputusnya itu pada angkatan keberapa? Ini persoalan yang paling krusial sekarang gitu kan. Dari dulu juga paling krusial. Yang diperpanjang itu mulainya dari yang mana gitu. Kalau Pak Ugro tadi menyebut ditarik sekian tahun lagi baru diberlakukan gitu. Situasi politiknya berbeda gitu saat itu dari sekarang. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Ugro Seno lagi. Pak Ugro Seno, ini juga masyarakat banyak yang kemudian berpendapat begitu ya bahwa penambahan masa pensiun Polri ini juga akan menciptakan kemudian terlalu berlebih dari personel Polri, terutama adalah di sisi perwira tinggi begitu ya. Artinya akan ada permasalahan yang berakibat pada kaderisasi ataupun regenerasi. Pandangan Anda terkait dengan regenerasi ini akan seperti apa jika ini benar-benar kemudian diaktifkan, Pak Ugro Seno? Ya, jadi batas usia 60 ini dulu ya. Kalau 63 tadi kan untuk bintang 4 itu yang saya katakan bahasa bersayap. Jadi seluruh anggota Polri sampai 60 saja. Jangan ada yang pakai 61, 62, 63. Kecuali jabatan fungsional ya, diperlukan. Misalnya ada fungsional dokter dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mungkin ke depan ada ahli-ahli seperti ahli dalam satu sidang dewan itu kan ada ahli hukum di situ, itu bisa diperpanjang tiap tahun, ya kan? Tapi kalau untuk kaitan dengan regenerasi, ini begini, saya membaca KUHP pasal 624, itu sangat bagus sekali. Untuk menyiapkan menyongsong hukum pidana yang baru, itu disiapkan pasal terakhir, yaitu pasal sini ada pasal 624. Ya kan? Jadi itu saya baca undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Jadi kalau misalnya undang-undang ini 2026 diberlakukan, diberlakukanlah kira-kira 3 tahun sejak tahun 2029. Jadi setelah Pilpres atau 2030. Jadi nanti yang mendapatkan untuk melaksanakan undang-undang kepolisian dengan usia 60 tadi, itu adalah saya hitung loh ya. Itu adalah Akpol lulusan 94 atau 95 atau 95 96 situ. Jadi yang 93, 92, 91 itu sudah selesai semua aturan 58. Jadi semua seniornya menyiapkan supaya jangan sampai junior nanti mengatur lagi untuk usia-usia 60 nanti aturan masa dinas perwiranya bagaimana dan sebagainya. Ya seperti itu. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Prof Kiki. Prof Kiki, kalau kita berbicara tadi bernuansa politik begitu ya, jika kita berbicara jelang 2029, karena kan kebijakan ini dinilai juga syarat muatan politik, kemudian untuk mempertahankankah, untuk mengkonsentrasikan pada kekuasaan atau melenggangkan posisi tertentu. Nah, bagaimana kita bisa meluruskan opini masyarakat yang sudah kemudian terlanjur terbentuk terkait dengan perubahan masa pensiun bagi Polri ini? Perlukah kemudian ada
penjelasan lebih lanjut dari pihak Polri maupun juga dari DPR terkait dengan hal ini. Menurut Prof. Kiki seperti apa? Kalau penjelasan, ya sementara nggak perlu. Kenapa? Ini kan bukan urusan polisi, ini urusan politik di DPR. Dari Komisi 3, kemudian DPR keseluruhan. Jadi polisi itu melaksanakan keputusan politik yang diambil di sana. Gitu. Jadi, tapi saya melihat begini ya, ini perpanjangan ini berkaitan dengan harapan usia hidup. Bagi yang optimis dengan SDM optimis itu sekarang harapan usia hidup itu 65 sampai 67. Yeah. Kalau memakai data lama mungkin 57 itu data lama. Sekarang diperkirakan sudah 65 sampai 67 harapan usia hidup orang Indonesia. Baik. Tapi saya nggak percaya juga, pasti di bawah itu. Yang jadi masalah adalah sekali lagi kapan dan di batas apa usia itu dipotong untuk pensiun gitu. Baik. Dan dampaknya lalu internal di kepolisiannya gitu. Baik, kita masih akan terus mengawal begitu ya jalannya revisi Undang-Undang Polri, terutama adalah terkait tambah dengan. sedikit bisa, Mbak? Silakan, Prof. Silakan, Pak Ugrosedo. Singkat saja. Ya, jadi saya tadi nyambung Mas Kiki tadi gini, jabatan ini kan ada jabatan struktural dan fungsional nih, ya kan? Baik. Kemudian usia tadi Mas Kiki katakan beda dengan TNI dan sebagainya. Jadi gini, struktural itu sampai usia 60. Tapi kalau masih dibutuhkan bisa sampai 65 nggak ada masalah. Ya. Atau 63. Kan diperpanjang setiap tahun seperti itu. Sampai 3 kali perpanjang, 63 selesai. Jadi jabatan fungsional itu bukan jabatan struktural, itu berbeda seperti itu, ya. Oke. Baik, kita akan terus kawal kalau begitu Prof. Kiki kemudian juga Pak Ugrosedo, terima kasih banyak atas pandangan yang sudah dibagikan bersama dengan kami di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Ya, terima kasih, selamat sore.